Suamiku berselingkuh dengan adik iparku. Aku menahannya selama setahun penuh. Dan akhirnya, di pesta syukuran ulang tahun pertama putra adik iparku, aku tersenyum sambil menampilkan hasil tes DNA di layar proyektor. Nama yang tertera di kolom ayah biologis, sungguh mengejutkan, adalah nama ayah mertuaku. Aula pesta yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap, seolah disiram air es. Adik iparku, Kirana, langsung terduduk lemas di tempatnya. Chandelier kristal raksasa di tengah aula berpendar tajam, seolah ikut marah menerangi ruangan. Menara gelas sampahnya yang ditumpuk tinggi memantulkan kilau yang menyilaukan mata. Aku berdiri di sudut ruangan, menggoyangkan gelas anggur di tanganku dengan ringan. Cairan merah delima itu menuruni dinding gelas, meninggalkan jejak singkat sebelum lenyap, persis seperti 7 tahun pernikahanku yang konyol. Bahana, kenapa sendirian di sini? Kirana, yang sedang menggendong bayi mungil berbalut kain sutra, menghampiriku dengan sepatu Jimmy Choo setinggi 10 cm. Setiap langkahnya begitu memikat. Ia mengenakan gaun sutra merah pesanan khusus dengan belahan tinggi hingga ke paha. Garis lehernya begitu rendah hingga belahan dadanya yang begitu disukai suamiku terlihat jelas. Hari ini dialah bintangnya, jadi sudah sepantasnya aku menyingkir dengan tenang. Aku menyesap anggurku dan tersenyum sempurna. Bayinya lucu sekali. Mirip sekali dengan Mas Bagas. Keterkejutan yang sekilas melintas di mata Kirana segera tersembunyi di balik senyum penuh kemenangan. Terima kasih, Mbak. Tadi Papa juga bilang begitu. Katanya hidungnya mirip sekali dengan keluarga Wiryo Atmodjo. Kuku-kukuku menusuk telapak tanganku, tetapi senyum di wajahku tidak goyah sedikit pun. Ya, dia memang mirip keluarga Wiryo Atmodjo, tapi jelas bukan Bagas Permana. Bayangan setahun yang lalu muncul kembali dengan jelas di benakku. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Suamiku, Bima Aditya, tiba-tiba mengirim pesan singkat bahwa ia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak dan memintaku untuk tidak menunggunya. Makan malam yang telah kusiapkan dengan sepenuh hati menjadi dingin, sedingin hatiku. Tengah malam, dengan pikiran kalut, aku mengendarai mobil ke kantornya. Tapi kantornya gelap gulita. Pak Bima sudah pulang sekitar jam 6 lewat tadi, kata seorang satpam. Katanya mau bertemu klien di The Ritz-Carlton, Pacific Place. Kata-kata itu mendorongku ke jurang es. The Ritz-Carlton, kamar 1608. Aku berdiri di depan pintu itu selama 10 menit, mendengarkan suara-suara yang bocor dari dalam. Desah napas suamiku yang berat berpadu dengan erangan manja adik iparku, sungguh sebuah komedi yang tragis. Padahal baru sebulan yang lalu, di acara kumpul keluarga, Kirana menggenggam tanganku dan berkata dengan manis, "Mbak Hana, Mbak dan Mas Bima benar-benar pasangan teladan. Aku dan Mas Bagas harus banyak belajar dari kalian." Hana Larasati. Suara Bima menarikku kembali dari ingatan yang kacau ke dunia nyata. Ia menghampiriku dengan setelan jas yang rapi dan dengan santai melingkarkan lengannya di pinggangku. Di mata orang lain, kami masih pasangan sempurna yang membuat semua orang iri. "Kenapa melamun sendirian di sini?" tanyanya dengan suara rendah. "Papa menyuruhmu ke sana. Sebentar lagi potong kue." Aku mengangguk patuh dan mengikutinya ke tengah aula. Tangannya mengelus pinggangku dengan lembut. Setahun yang lalu, sentuhan seperti ini akan membuat jantungku berdebar. Tapi sekarang, itu hanya membuatku mual. Hadirin sekalian, sanak saudara yang saya kasihi. Ayah mertuaku, Baskara Wiryo Atmodjo, berdiri di atas panggung, wajahnya berseri-seri. Usianya sudah 58 tahun, tapi berkat perawatan rutin, ia tampak seperti pria berusia 40-an. "Terima kasih telah hadir di pesta ulang tahun pertama cucu saya, Rian Wiryo Atmodjo." Aku menatap lekat pria yang pernah menjadi raja di dunia bisnis ini, membayangkan ekspresinya beberapa saat lagi saat kebenaran terungkap. "Baiklah, mari kita saksikan bersama video perjalanan Rian dari lahir hingga bulan ini." Baskara melambai ke arahku. "Hana, proyektornya sudah siap?" "Sudah, Pak. Semua sudah siap." Aku tersenyum, naik ke atas panggung, mengeluarkan USB dari tas tanganku, dan mencolokkannya ke laptop. Semua lampu di aula padam,
dan perhatian semua orang tertuju pada layar besar. Yang pertama kali muncul di layar bukanlah foto bayi, melainkan selembar laporan hasil tes DNA. Aku sengaja memperbesar bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis DNA, terbukti bahwa subjek Baskara Wiryoatmodjo dan subjek Rian Wiryoatmodjo memiliki hubungan ayah dan anak. Hening yang mematikan menyelimuti ruangan. Lalu, jeritan melengking Kirana memecah keheningan itu. Hana Larasati, apa yang kamu lakukan? Ia mencoba berlari ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan yang telah kusiapkan sebelumnya. Gelas anggur di tangan adik iparku yang lain, Bagas Permana, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Apa artinya ini? Aku mengalihkan pandanganku ke ayah mertuaku, Baskara. Warna merah di wajahnya memudar dengan cepat. Selamat ya, Pa, sudah dapat putra di usia senja. Suaraku terdengar ringan, seolah sedang membicarakan cuaca. Tapi, Papa harus menjelaskan sesuatu. Kenapa di laporan tes DNA cucu Papa, nama ayahnya justru nama Papa? Bima tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Hana, kamu sudah gila. Matanya melotot, urat di dahinya menonjol. Gila? Aku tertawa sinis. Dibandingkan dengan drama murahan keluarga Wiryoatmodjo kalian, aku rasa aku masih cukup waras. Aku mengklik mouse dan menampilkan foto berikutnya. Foto Bima dan Kirana yang sedang berpelukan mesra di ranjang hotel. Dan sekadar informasi, aku sudah menahan pasangan menjijikkan ini selama setahun. Aula pesta berubah menjadi neraka. Bagas mengaum seperti binatang buas dan menerkam Bima. Keduanya berguling-guling di lantai, saling baku hantam. Ibu mertuaku, Amira Suryo, terduduk lemas di kursinya, menangis terseduh-seduh. Baskara memegangi dadanya, wajahnya membiru, lalu ambruk ke lantai. Dan aku, dengan senyum yang tetap rapi, menyaksikan sandiwara kekacauan yang kusutradarai sendiri. Ini baru permulaan. Aku bersumpah dalam hati. Semua utang keluarga Wiryoatmodjo kepadaku, akan kutagih semuanya, pokok beserta bunganya. 3 bulan yang lalu, selembar hasil pemeriksaan kandungan Kirana tergeletak di kursi penumpang mobilku, bagai bom waktu. Pagi itu, Bagas tiba-tiba menelepon. Katanya, Kirana mual-mual parah dan harus ke rumah sakit, tapi ia sendiri ada rapat penting yang mendadak. Mbak Hana yang paling baik sedunia, rengeknya. Bisa tolong antarkan Kirana ke rumah sakit? Mama hari ini ada arisan dengan teman-temannya, dan Papa sedang dinas ke Surabaya. Aku mengeratkan peganganku pada setir. Sejak mengetahui perselingkuhan Bima dan Kirana setahun yang lalu, aku telah memainkan peran sebagai kakak ipar yang sempurna. Setiap kali ada acara keluarga, aku akan tersenyum mendengarkan Kirana membanggakan tas mewah barunya atau klien VIP yang diperkenalkan Bima kepadanya. Tidak ada yang tahu bahwa sesampainya di rumah, aku akan muntah hebat sampai pusing. Tentu saja, suaraku terdengar begitu alami, bahkan aku sendiri terkejut. Kebetulan hari ini aku libur. Rumah sakit Pondok Indah selalu ramai. Kirana mengenakan kacamata hitam besar, gaun baru dari merek ternama, dan sepatu hak tinggi yang setidaknya setinggi 8 cm. Setiap kali berjalan, ia punya kebiasaan membusungkan perutnya yang bahkan belum terlihat, seperti model di atas catwalk. Mbak, sebenarnya tidak perlu repot-repot ikut, katanya sambil memainkan kuku-kukunya yang baru dimanicure saat kami menunggu antrian. Mas Bima sudah bilang akan menyuruh orangnya untuk mengurus semuanya. Aku pura-pura tidak mendengar nada pamer dalam kata-katanya. Sesama keluarga, kenapa harus perhitungan? Mas Bima kan lagi sibuk mengurus akuisisi perusahaan. Aku menyodorkan sebotol air mineral padanya. Kirana menerima air itu dengan senyum penuh arti. Iya, Mas Bima memang sibuk sekali. Perutku terasa mual. Aku tahu apa yang ia maksud. Rabu minggu lalu, Bima bilang harus lembur semalaman di kantor. Tapi malam itu, aku mengikutinya ke Hotel Mulia dan melihatnya masuk ke kamar 1608. 2 jam kemudian, Kirana keluar dari kamar yang sama. Pasien nomor 36, Kirana, silakan masuk ke ruang periksa nomor 3, sistem panggilan memotong lamunanku. Pemeriksaan berjalan lancar.
Kirana sepertinya sudah menjadi langganan di sini. Beberapa perawat bahkan mengenalinya dan menyapanya dengan akrab, Ibu Kirana. Aku berdiri di sampingnya, menatap titik samar di layar USG dan berpikir. Anak ini seharusnya menjadi keponakanku, tapi kini ia adalah anak haram suamiku. Semuanya normal, kata dokter sambil membetulkan kacamatanya. Tapi, Bu Kirana, golongan darah Anda AB resus negatif, ini termasuk golongan darah langka. Nanti saat persalinan harus ekstra hati-hati. Aku sontak mengangkat kepala. Resus negatif? Aku ingat saat pemeriksaan kesehatan keluarga terakhir kali, golongan darah Bagas adalah O. Pengetahuan genetika dasar memberitahuku, orang tua dengan golongan darah O tidak mungkin memiliki anak dengan golongan darah AB. Keluar dari ruang periksa, Kirana memasukkan hasil tes itu begitu saja ke dalam tasnya. Mbak, aku ke toilet sebentar, ya? Baiklah. Aku tunggu di lobi. Begitu ia menghilang di tikungan, aku segera mengambil lembar hasil itu dari tasnya dan memotret setiap halamannya dengan ponselku. Jari-jariku gemetar, bukan karena gugup, tapi karena gembira. Ini mungkin adalah terobosan yang telah lama kutunggu. Lama menunggu, Mbak? Kirana, yang kembali setelah merapikan riasannya, memiliki bibir semerah darah. Kata dokter, bayinya sehat sekali. Syukurlah. Aku tersenyum sambil mengembalikan hasil tes itu kepadanya. Oh ya, apa Mas Bagas tahu kamu periksa hari ini? Kepanikan sekilas di matanya. Tentu saja tahu. Makanya kan aku minta tolong Mbak. Bohong. Bagas sama sekali tidak tahu ia ke rumah sakit hari ini. Aku sangat mengenal adik iparku itu. Jika ia tahu istrinya sedang periksa kandungan, ia tidak akan hanya menelepon sekali. Setidaknya ia akan mengirim puluhan pesan WhatsApp untuk menanyakan kabarnya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, kepalaku berputar tanpa henti. Kirana bergolongan darah AB, Bagas bergolongan darah O, secara teori, mereka hanya bisa memiliki anak bergolongan darah A atau B. AB sama sekali tidak mungkin. Jika anak itu bukan anak Bagas. Pikiran itu membuatku nyaris salah menginjak pedal gas. Jika bukan anak Bagas, lalu anak siapa? Bima? Atau? Sebuah dugaan yang lebih mengerikan mulai terbentuk di kepalaku. Malam itu, aku bertemu sahabatku, Dewi Lestari, di sebuah kafe sepi di kawasan Senopati. Dewi adalah dokter kandungan di RS Pondok Indah dan satu-satunya orang yang tahu kebenaran tentang pernikahanku. Kamu yakin lihatnya? Golongan darah Kirana benar-benar AB? Dewi membelalakan matanya. Aku menunjukkan foto di ponselku, 100% yakin. Kalau begitu, anak itu tidak mungkin anak Bagas Permana, kata Dewi tegas. Kecuali ada mutasi genetik, tapi kemungkinannya lebih kecil daripada menang lotre. Aku mengaduk kopiku, melihat krim larut ke dalam cairan hitam. Aku harus melakukan tes DNA. Kamu gila? Dewi merendahkan suaranya. Bagaimana caranya mendapatkan sampel DNA janin? Mau menunggu sampai dia lahir lalu mencuri rambutnya? Tidak, aku mengangkat kepala. Tatapanku mantap. Amniosentesis. Dewi menahan napas. Kamu mau aku membantumu melakukan tes DNA janin secara ilegal? Izin praktikku bisa dicabut. Aku tidak bisa. Kamu tidak perlu melakukannya, aku menggenggam tangannya. Cukup beritahu aku kapan dan di mana jadwal pemeriksaan Kirana berikutnya. Dewi ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menghela napas. Tanggal 15 bulan depan. Masih di RS Pondok Indah, katanya. Tapi Hana, sebenarnya apa rencanamu? Kalaupun kamu bisa membuktikan anak itu bukan anak adik iparmu, lalu apa gunanya? Itu tergantung siapa ayah dari anak itu, suaraku sedingin es. Dewi menatapku dengan cemas. Kenapa tidak cerai saja? Kamu punya bukti perselingkuhan Bima. Aku menatap keluar jendela. Gemerlap lampu malam Jakarta tampak begitu indah. Setahun yang lalu, saat pertama kali mengetahui perselingkuhan suamiku, aku juga berpikir untuk langsung bercerai. Tapi saat aku melihat video Bima dan Kirana bercumbu di ranjang pengantin yang kuhias sendiri, sebuah perasaan yang lebih kuat dari rasa sakit menguasai hatiku. Aku ingin mereka membayar semua ini, kataku. Pergi begitu saja,
dengan status janda kaya itu hukuman yang terlalu mudah. Aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa Hana Larasati bukan wanita yang bisa diremehkan. Dewi hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia hanya menggelengkan kepala. Hati-hati, jangan sampai permainan apimu membakar dirimu sendiri. Setelah meninggalkan kafe, aku mengendarai mobil ke rumah mertuaku di Menteng. Setiap Rabu malam adalah jadwal rutin kumpul keluarga. Tradisi ini tidak pernah berubah, bahkan ketika Pak Baskara sedang dinas jauh. Kediaman mertuaku adalah sebuah rumah mewah seluas hampir 3.000 meter persegi dengan interior yang sangat megah. Aku memarkir mobil, menarik napas dalam-dalam, lalu memasang topeng menantu yang sempurna. Hana, sudah datang? Ibu mertuaku, Amira Suryo, menyambutku. Ia adalah wanita anggun berusia awal 60-an, tetapi kehidupan mewah selama bertahun-tahun telah mengubahnya menjadi pribadi yang lemah dan penurut. Bima hari ini ada janji bertemu klien, jadi tidak bisa ikut makan malam. Iya, Ma, aku tahu. Aku tersenyum sambil menyerahkan sup sarang burung walet yang kubawa. Tadi pagi dia sudah memberitahuku. Di ruang makan, Bagas sedang asyik bermain game di ponselnya, dan Kirana sedang bercermin sambil merapikan riasannya. Sejak hamil, dengan alasan menjaga kandungan, ia berhenti bekerja dan hanya makan dan bersantai sepanjang hari. Mbak Hana, sapa Bagas sambil mengangkat kepala, lalu kembali tenggelam dalam permainannya. Ia 5 tahun lebih muda dari Bima dan sejak kecil sangat dimanja, sehingga di usianya yang sudah kepala 3, ia masih bertingkah seperti mahasiswa. Terkadang aku kasihan pada Kirana. Harus hidup dengan suami yang kekanak-kanakan, wajar jika ia bersandar pada Bima. Ayo kita makan, panggil Bu Amira. Di meja makan, Kirana terus-menerus mengeluh tentang mualnya, dan Bagas hanya menanggapinya seadanya. Aku makan dalam diam, mengamati ekspresi dan interaksi mereka masing-masing. Papa kapan pulang, Ma? Tanyaku. Jumat, jawab Bu Amira. Ada sedikit masalah dengan proyek di Surabaya, jadi harus tinggal 2 hari lagi. Aku mengangguk. Baskara adalah tipe orang yang sangat suka mengontrol. Semua urusan besar dan kecil di perusahaan harus ia tangani sendiri. Bahkan Bima, yang menjabat sebagai wakil direktur, pernah dilempar cangkir teh panas di rapat direksi hanya karena salah menulis 1 angka desimal di laporannya. Kirana, aku mengambilkan suiran ikan untuknya. Tadi dokter bilang golongan darahmu AB, jadi harus hati-hati saat melahirkan nanti. Sumpit Kirana berhenti di udara. Oh, iya. AB. Bagas akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya. Aku kan O, tapi kata dokter bisa saja, mungkin bayinya lebih mirip aku. Sudah, makan saja. Aku lapar. Potong Kirana cepat sambil memberiku tatapan peringatan. Setelah makan malam, aku menawarkan diri untuk membantu mencuci piring. Di dapur, Bu Amira berbisik padaku, Hana, hubunganmu dengan Bima baik-baik saja, kan? Jantungku berdebar kencang. Iya, baik-baik saja, Ma. Memangnya kenapa? Tidak, hanya saja belakangan ini kalian terlihat agak canggung. Bu Amira menghela napas. Kamu tahu sendiri, Bima itu sifatnya mirip ayahnya, suka memendam masalah. Aku memaksakan senyum. Benar-benar tidak ada apa-apa, Ma. Mungkin karena dia terlalu sibuk bekerja. Saat hendak meninggalkan rumah mertua, aku melihat mobil Bima terparkir di sudut paling jauh. Ia jelas-jelas bilang ada janji dengan klien. Aku berjalan memutar ke belakang rumah, dan melihatnya sedang menelepon di dekat jendela ruang kerja dengan ekspresi yang sangat mesra. Aku mendekat dengan hati-hati dan mendengar suaranya. Jangan khawatir, aku sudah urus semuanya. Iya. Jumat nanti Papa tidak ada di rumah, aku juga kangen kamu. Darahku terasa membeku. Jumat. Hari di mana Baskara tidak ada. Siapa yang ingin ditemui Bima, sudah jelas tanpa perlu ditanya. Sesampainya di rumah, aku membuka laptop, menampilkan kembali foto hasil tes Kirana. Golongan darah AB resus negatif. Aku mencari album keluarga dan menemukan hasil pemeriksaan kesehatan tahun lalu. Bagas memang O, dan Bima adalah B. Baskara. Aku menyipitkan mata. Golongan darah Baskara adalah A. Secara teori,
Baskara yang bergolongan darah A dan Kirana yang bergolongan darah AB bisa memiliki anak bergolongan darah AB. Kemungkinan itu membuatku merinding. Tapi hanya tes DNA yang bisa memastikannya. Aku membuka kontak di ponselku dan mencari nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Halo, Yuri? Ini aku, Hana. Iya, lama tidak bertemu. Ada sesuatu yang ingin ku minta tolong. Setelah menutup telepon, aku berdiri di balkon, menatap langit malam Jakarta, 3 bulan. Dalam 3 bulan ke depan, aku akan mengumpulkan semua bukti. Saat anak Kirana lahir, di pesta ulang tahun pertamanya, di depan semua kerabat dan teman, aku akan membongkar rahasia kotor ini. Aku akan membuat Bima tahu dengan jelas bahwa harga yang harus ia bayar untuk mengkhianati Hana Larasati adalah sesuatu yang tidak akan sanggup ia tanggung. Duduk di kursi panjang di depan laboratorium RS Pondok Indah, tanganku yang memegang amplop tertutup gemetar tak terkendali. Di depanku, ekspresi teman kuliahku, Yuri, tampak berat. Hana, kamu benar-benar mau melihat hasilnya? Katanya sambil membetulkan kacamatanya. Terkadang, tidak tahu itu lebih baik. Aku tersenyum pahit. Kemewahan yang bernama kebahagiaan itu sudah berakhir bagiku setahun yang lalu. Tanpa ragu, aku merobek amplop itu. Tulisan hitam di atas kertas putih laporan hasil tes DNA itu membuatku sesak napas. Di kolom ayah terduga, nama Baskara Wiryoatmojo tercetak dengan jelas. Kesimpulannya tegas, berdasarkan analisis DNA, probabilitas hubungan ayah anak antara Baskara Wiryoatmojo dan janin adalah 99%. Pandanganku kabur, telingaku berdengung. Meskipun sudah kuduga, melihat kebenaran telanjang di depan mata membuatku mual. Tidak mungkin, suaraku terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Apa sampelnya tertukar? Yuri menggelengkan kepala. Aku sendiri yang memeriksa dan mengawasi seluruh prosesnya. Tidak mungkin salah. Ia ragu sejenak, lalu berkata, ayah dari bayi itu adalah ayah mertuamu. Aku mengangguk kosong. Pikiranku pusing. Baskara dan Kirana, ayah mertua yang selalu bersikap otoriter di depanku dan adik ipar yang sepanjang hari bersikap manja. Sejak kapan? Bagaimana mereka berani? Hana, kamu tidak apa-apa? Yuri menyentuh bahuku dengan cemas. Aku tidak apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk tenang. Terima kasih, Yuri, masalah ini. Yuri membuat gerakan menutup resleting di mulutnya. Pasti akan kujaga kerahasiaannya. Tapi, apa rencanamu selanjutnya? Aku memasukkan kembali laporan itu dengan hati-hati ke dalam tasku dan berdiri. Melakukan apa yang harus kulakukan. Saat meninggalkan rumah sakit, sinar matahari bulan Mei yang terik menyilaukan mataku. Di dalam mobil, aku menatap kembali laporan itu. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benakku dan aku membuka catatan di ponselku. Tahun lalu di acara keluarga, Baskara pernah berkata bahwa dialah yang memperkenalkan Kirana pada Bagas. Katanya, Kirana pernah magang di perusahaannya. Aku segera menelepon sahabatku, Dewi. Tolong carikan informasi. Kapan Kirana bekerja di Wiryo Group? Tiba-tiba, kenapa? Tanya Dewi heran. Hasil tes DNA-nya sudah keluar, suaraku anehnya terdengar tenang. Anak itu anak Pak Baskara. Di seberang telepon, terdengar suara Dewi terkesiap kaget. Ya Tuhan, orang tua itu. Aku harus tahu sejak kapan mereka bermain api. Aku menatap keluar jendela. Seorang wanita hamil berjalan dengan hati-hati sambil dipapah suaminya. Ini ada hubungannya dengan rencanaku. Setelah menutup telepon, aku mengendarai mobil ke kantor pusat Wiryo Group di SCBD. Berkat statusku sebagai istri wakil direktur, aku bisa keluar masuk kantor dengan bebas. Resepsionis tersenyum sopan melihatku. Selamat siang, Bu Hana. Pak Bima sedang rapat, apa perlu saya sampaikan? Tidak, terima kasih. Saya hanya mau mengambil barang sebentar. Aku langsung menuju lift. Kantor Bima di lantai 28 sangat luas dan terang. Jendela kaca besarnya menyuguhkan pemandangan megah kawasan SCBD. Aku mengunci pintu dan mulai menggeledah lemari arsipnya.
Ia punya kebiasaan menyimpan dokumen penting di dalam map biru bertuliskan laporan keuangan 2016, tahun pernikahan kami. Katanya, agar setiap kali mengambil dokumen, ia akan teringat padaku. Sungguh sebuah ironi yang menjijikkan. Benar saja, di antara tumpukan map itu, aku menemukan sebuah map bertuliskan personalia sementara. Saat kubuka, riwayat hidup Kirana ada di paling atas. 3 tahun yang lalu, ia bekerja sebagai asisten administrasi di kantor sekretaris Baskara selama 6 bulan. Aku membaca riwayat hidupnya dan berhenti di kolom evaluasi kerja. Di samping tanda tangan Baskara yang tegas, tertulis komentar, kinerja sangat baik, terutama cakap dalam menangani masalah-masalah pribadi. Rasa mual naik hingga ke tenggorokanku. Masalah pribadi? Maksudnya urusan di atas ranjang? Saat hendak memotretnya, aku mendengar suara langkah kaki dari luar pintu. Aku segera mengembalikan dokumen itu ke tempatnya semula. Tepat saat aku duduk di sofa, Bima membuka pintu. "Hana? Sedang apa di sini?" Ia mengenakan setelan jas yang sempurna. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama itu kini dipenuhi keterkejutan. "Aku ada urusan di dekat sini, jadi mampir untuk menemuimu." Aku memaksakan senyum. Kupikir kita bisa makan siang bersama. Ekspresi Bima menjadi canggung sesaat. "Hari ini agak sulit, aku ada janji dengan klien." "Tidak apa-apa. Pekerjaan lebih penting." Aku berdiri dan bertanya seolah tanpa sengaja. "Oh iya, ngomong-ngomong, dulu Kirana pernah bekerja di kantor papa, ya?" Tubuh Bima menegang sesaat. Sepertinya begitu." "Kenapa?" "Tidak. Hanya tiba-tiba teringat saja." Aku mendekatinya dan merapikan dasinya. Katanya papa cukup puas dengan kinerjanya. Kirana memang pintar bekerja," kata Bima sambil menghindari tatapanku. "Aku harus rapat sekarang. Sepertinya akan pulang telat hari ini." "Baiklah. Jangan terlalu lelah." Aku mencium pipinya dengan ringan, seperti yang kulakukan setiap hari selama 7 tahun terakhir. Setelah ia pergi, aku segera mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke seorang detektif swasta. "Selidiki semua jadwal Baskara dan Kirana 3 tahun lalu, terutama perjalanan dinas bersama dan pertemuan pribadi." Saat meninggalkan gedung, matahari masih bersinar terik, tetapi aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Apakah Bima tahu tentang hubungan ayahnya dengan selingkuhannya? Pikiran itu membuatku ingin tertawa. Betapa kacaunya keluarga ini. Betapa kotornya rahasia ini. Malam itu, aku menghabiskan setengah botol anggur merah sendirian di rumah. Dalam keadaan setengah mabuk, aku membaca laporan awal yang dikirim oleh detektif. Baskara dan Kirana melakukan beberapa kali perjalanan dinas bersama 3 tahun lalu. Tujuan paling sering adalah Bali dan Singapura. Seorang staf hotel bersaksi bahwa mereka selalu hanya memesan 1 kamar suite. Ponselku tiba-tiba berdering. Pesan dari Bima. "Lembur malam ini. Jangan tunggu." Aku menatap pesan itu lama, lalu membuka aplikasi pelacak lokasi. Bulan lalu, aku diam-diam memasang GPS di mobilnya. Peta menunjukkan mobilnya terparkir di luar sebuah hotel butik di kawasan Kemang. Aku segera menelepon nomor lain. "Pak Budi, kita berangkat sekarang." Bertemu di tempat biasa. 20 menit kemudian, dari dalam taksi, aku melihat mobil Bima terparkir di halaman hotel. 10 menit kemudian, sebuah Porsche merah yang kukenal masuk, mobil Kirana. Ia turun dengan langkah ringan sambil memegangi perutnya yang sudah mulai membuncit, lalu masuk ke dalam hotel. "Mau kita ikuti masuk, Bu?" tanya Pak Budi. Ia adalah andalan di kantor detektif milik sepupu Dewi dan telah memberiku banyak bukti penting selama 6 bulan terakhir. "Tidak. Kita tunggu di sini," aku menggigit bibirku. "Mereka tidak akan lama." Benar saja, tidak sampai 1 jam, Bima dan Kirana keluar secara bergiliran. Anehnya, wajah Bima tampak muram, dan Kirana sepertinya sedang menangis. Mereka bertengkar sebentar di parkiran, lalu pergi dengan mobil masing-masing. "Tolong ikuti mobil wanita itu," kataku pada Pak Budi. Mobil Kirana tidak menuju rumahnya, melainkan ke arah Menteng, ke rumah mertuaku. Aneh.
Minggu ini Baskara sedang dinas ke Shenzhen. Di rumah hanya ada Bu Amira dan para asisten rumah tangga. Kirana memarkir mobilnya agak jauh dari gerbang dan menelepon seseorang. Jaraknya terlalu jauh untuk mendengar isi percakapan, tetapi gerak-geriknya penuh amarah. Setelah menutup telepon, ia melempar ponselnya ke kursi, lalu menelungkupkan kepala di atas setir sambil terisak. Menarik. Aku bergumam. Pak Budi, bisakah kita mendapatkan rekaman CCTV hotel itu? Tidak mudah, Bu, tapi bisa dicoba, ia menggaruk kepalanya. Mungkin butuh waktu. Biaya bukan masalah. Aku menatap punggung Kirana yang bergetar. Aku harus tahu apa yang mereka bicarakan di kamar itu. 3 hari kemudian, Pak Budi membawakan rekaman kamera pengawas. Tidak ada suara, kami harus menggunakan bantuan ahli pembaca gerak bibir untuk merekonstruksi percakapan mereka. Hasilnya mengejutkan. Bima menuntut Kirana untuk memberitahunya siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Awalnya Kirana bersikeras itu adalah anaknya, tetapi akhirnya, di bawah tekanan, ia mengaku bahwa itu adalah anak Baskara. Dalam video itu, ekspresi Bima berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi lega yang aneh. Yang paling menggangguku adalah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum pergi. Apa ayah tahu kalau aku sudah tahu soal ini darimu? Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Bima tahu anak itu anak Baskara, tapi ia tidak memberitahu Bagas dan tidak membongkar Kirana. Kenapa? Apa yang ia takuti? Atau apa yang ia rencanakan? Sebuah hipotesis berani muncul. Bagaimana jika Bima sudah lama mengetahui hubungan Kirana dan Baskara? Bagaimana jika pendekatannya pada Kirana adalah atas perintah Baskara sendiri? Pikiran itu membuatku merinding. Aku butuh lebih banyak bukti. Di acara kumpul keluarga akhir pekan, aku mengamati interaksi semua orang dengan cermat. Baskara tampak memperlakukan Kirana seperti biasa, tetapi setiap kali Kirana berbicara, tatapannya akan bertahan beberapa detik lebih lama. Bima secara terang-terangan menghindari berduaan dengan Kirana dan bahkan bersikap sangat mesra padaku. Hana, makan ikannya. Ia mengambilkan sepotong ikan kukus ke piringku. Kamu kurus sekali belakangan ini. Terima kasih. Aku menerima kebaikannya, lalu sengaja berpura-pura mual. Kenapa? Kamu tidak enak badan? Tanya Bu Amira cemas. Aku menggelengkan tangan. Tidak apa-apa, Ma. Hanya sedikit kembung belakangan ini. Meja makan tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padaku. Terutama tatapan Kirana, setajam pisau. Hana, jangan-jangan. Bu Amira menatapku dengan gembira. Aku juga tidak tahu, aku menunduk malu-malu. Mungkin hanya kelelahan. Wajah Bima menegang. Sumpit di tangannya jatuh ke meja dengan bunyi tak. Kamu tidak minum pil? Bulan lalu aku minum antibiotik karena flu, mungkin pengaruhnya berkurang, aku pura-pura tidak melihat kesalahannya. Kenapa? Kamu tidak senang? Tentu saja senang. Ia cepat-cepat tersenyum dan menggenggam tanganku. Aku hanya terlalu kaget. Besok kita langsung periksa ke rumah sakit. Aku mengangguk sambil melirik wajah Kirana yang pucat pasi. Tatapan Baskara bolak-balik antara perutku dan perut Kirana, keningnya berkerut dalam. Malam itu, Bima sangat mesra. Ia bahkan bersikeras mencucikan kakiku dan memijatnya. Saat aku pura-pura tertidur di ranjang, ia diam-diam pergi ke balkon untuk menelepon. Tidak mungkin. Wanita itu selalu minum pil. Aku tahu. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar hamil? Kirana, tenang. Tentu saja aku di pihakmu. Aku memejamkan mata, merasakan jantungku berdebar kencang. Sandiwara ini sangat sepadan. Keesokan paginya, Bima tergesa-gesa membawaku ke rumah sakit. Ia membukakan pintu mobil untukku dengan tidak sabar. Aku sudah buat janji dengan dokter kandungan terbaik di RS Pondok Indah. Tidak perlu terburu-buru, aku pura-pura ragu. Mungkin ini hanya masuk angin. Lebih baik diperiksa untuk memastikan. Senyumnya terasa janggal. Di rumah sakit, aku mengikuti semua prosedur pemeriksaan. Tentu saja, hasilnya negatif. Saat dokter memberitahu bahwa aku tidak hamil, ekspresi Bima seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Bagus sekali.
Ia sadar telah salah bicara dan buru-buru meralat. Maksudku, syukurlah tidak ada masalah dengan tubuhmu. Aku pura-pura menunduk kecewa. Kamu tidak suka punya anak? Tentu saja tidak, ia memelukku. Hanya saja, kantor sedang sangat sibuk sekarang, aku takut tidak bisa menjagamu dengan baik. Bagaimana kalau kita tunggu 2 tahun lagi, saat semuanya sudah stabil? Alasan yang sangat sempurna. Aku bersandar di bahunya, mencium aroma parfum samar darinya. Parfum yang sama dengan yang dipakai Kirana. Aroma yang dulu membuatku merasa aman itu kini hanya membuatku mual. Baiklah. Aku akan menuruti kemauanmu. Dalam perjalanan pulang, Bima tampak sangat gembira, bahkan bersenandung kecil. Saat berhenti di lampu merah, ia diam-diam mengirim pesan suara. Alarm palsu. Dia tidak hamil. Rencana kita tidak berubah. Rencana kita? Kukuku menusuk dalam ketelapak tanganku. Rencana apa yang sedang ia dan Kirana susun? Perebutan warisan? Membuat Baskara mengakui anak itu? Atau menyingkirkanku? Malam itu, aku duduk sendirian di balkon. Di hadapanku, tergeletak semua bukti yang telah kukumpulkan selama beberapa bulan terakhir, foto, rekaman suara, video, laporan tes DNA. Cairan merah di gelas anggurku berayun, seperti darah, seperti api, seperti kebencian yang membara di hatiku. 3 bulan. Aku berjanji pada diriku sendiri, tahan 3 bulan lagi. Saat anak Kirana lahir dan pesta ulang tahun pertamanya tiba, aku akan membuat semua rahasia kotor ini terungkap di siang hari bolong. Dan aku akan menyaksikan kerajaan Wiryo yang busuk ini runtuh di depan mataku. Di tengah malam, cahaya biru dari layar laptop menerangi ruangan. Aku mengucek mataku yang lelah dan memeriksa kembali angka-angka di spreadsheet. Itu adalah laporan keuangan Wiryo Group selama 3 tahun terakhir. Bima mengira aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini dan tidak pernah waspada di depanku. Ia salah. Sangat salah. Ayahku adalah seorang profesor ekonomi. Sejak kecil aku sudah akrab dengan angka, dan intuisiku jauh melampaui orang biasa. Itulah sebabnya aku bisa menemukan aliran dana yang tidak wajar dari tumpukan dokumen yang Bima lempar begitu saja di meja ruang tamu. Sekitar 38 miliar rupiah. Uang itu mengalir ke sebuah perusahaan cangkang bernama PT Mutiara Jaya, dan nama yang terdaftar sebagai pemiliknya adalah Kirana. Aku menyesap kopi yang sudah dingin. Rasa pahit menyebar di lidahku. Bima tidak hanya menggunakan harta bersama untuk membiayai selingkuhannya, ia bahkan menggelapkan dana perusahaan. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan perasaan. Angka-angka di layar mulai kabur. Aku mengedipkan mata dan mengalihkan pandangan ke rekening saham yang kukelola. Rekening itu dibuka atas nama ibuku. Selama 3 bulan terakhir, aku diam-diam memindahkan sebagian dari tabungan bersama kami ke sini, dan menginvestasikannya di reksadana yang stabil. Secara hukum, ini adalah penyembunyian aset, tapi aku tidak peduli. Bima yang lebih dulu melewati batas. Ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari sahabatku, Dewi. Obat yang kamu minta aku periksa itu benar-benar bermasalah. Obat penguat kandungan Kirana mengandung progesteron dalam dosis yang jauh melebihi kebutuhan normal ibu hamil. Aku mengerutkan kening. Kelebihan dosis progesteron. Apa artinya ini? Sebelum aku sempat membalas, Dewi mengirim pesan lagi. Progesteron dosis tinggi bisa digunakan untuk mempertahankan kehamilan. Bahkan jika ada masalah dengan janin, itu bisa mempertahankan kondisi kehamilan untuk sementara waktu. Dokter biasanya tidak meresepkan seperti itu. Kecuali apa? Aku mengetik cepat. Kecuali ada masalah dengan janin itu sendiri, atau usia ibu terlalu tua. Jari-jariku berhenti di atas layar. Kirana baru berusia 28 tahun, usia paling subur. Berarti hanya tersisa satu kemungkinan. Ada masalah dengan janinnya. Tapi di hasil pemeriksaan kandungan jelas-jelas tertulis semuanya normal. Kilat di luar jendela membelah langit malam. Disusul suara guntur yang menggelegar. Badai musim panas datang dengan cepat dan dahsyat, seperti keraguan yang berputar-putar di benakku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan lingkaran hitam di bawah mata. Bima sudah berangkat kerja. Di atas meja makan, ada secarik catatan.
Ada rapat pagi, aku berangkat duluan. Love you. Dua kata terakhir itu ditulis dengan tergesa-gesa, seolah ditambahkan belakangan. Aku mencibir dan membuang catatan itu ke tempat sampah. Sejak insiden aku pura-pura hamil, Bima menjadi lebih mesra padaku. Tapi di balik kemesraan itu, tersembunyi kecemasan yang jelas. Ia takut aku benar-benar hamil dan mengacaukan rencananya dengan Kirana. Rencana apa itu? Aku belum sepenuhnya tahu. Bel pintu tiba-tiba berbunyi, memotong lamunanku. Di layar interkom, wajah Kirana yang dirias dengan cermat tersenyum ke arah kamera, perutku kembali mual. Untuk apa dia kesini? Selamat pagi, Mbak Hana. Begitu pintuku buka, Kirana langsung masuk. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidung. Ia mengenakan gaun ketat, dan perutnya yang berusia 7 bulan sudah cukup besar. Aku tadi lewat dekat sini, jadi mampir mau ngobrol sama Mbak. Apa Bagas tahu? Tanyaku dingin, tidak beranjak dari ambang pintu. Dia? Paling juga main game. Ia masuk ke ruang tamu dengan santai seolah itu rumahnya sendiri dan duduk di sofa. Aku bosan sekali, jadi main ke sini. Aku menutup pintu dan mengamatinya dengan waspada. Hari ini, Kirana tampak sangat bersemangat, matanya berbinar menakutkan. Jari-jarinya terus-menerus mengetuk lengan sofa. Mau minum apa? Aku berusaha bersikap sesopan mungkin. Air hangat saja. Ia mengelus perutnya dengan ringan sambil melirik perutku yang rata. Kata dokter harus banyak minum air. Dengar-dengar, Mbak beberapa hari lalu ke rumah sakit, ya? Benar saja. Ia datang untuk mencari informasi. Iya. Cuma masuk angin. Aku memberinya segelas air, sengaja mengalihkan pembicaraan. Pemeriksaan kandunganmu lancar terus? Lancar sekali. Ia menerima gelas air itu, sengaja menyentuh punggung tanganku. Dokter bilang bayinya sehat sekali. Katanya pasti hanya mewarisi gen bagus dari keluarga Wiryo Atmojo. Aku menahan keinginan untuk menarik tanganku. Syukurlah. Oh ya, ia tiba-tiba mendekatkan wajahnya. Aroma parfumnya menerpa wajahku. Kata Mas Bima, kalian berdua tidak berencana punya anak, ya? Aku menyipitkan mata. Bima sampai menceritakan hal ini padanya? Untuk sementara ini belum. Pekerjaan terlalu sibuk. Sayang sekali. Ia bersandar di sofa. Senyum di bibirnya penuh kemenangan. Padahal kupikir akan bagus kalau bisa tumbuh besar bersama anakku, tapi tidak apa-apa. Nanti anakku yang akan berbakti pada kakek neneknya mewakili kalian berdua. Sindiran dalam kata-katanya nyaris membuat darahku mendidih. Ia secara terbuka menyatakan bahwa anaknya akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Wiryo Atmojo. Begitu ya, aku meletakkan cangkir tehku. Suaraku terdengar begitu tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Kalau begitu, apa Bagas juga tahu tentang rencana spesial kalian? Senyum Kirana membeku. Apa maksudmu? Bukan apa-apa, aku berdiri. Mau lihat taman yang baru kuhias. Mawar-mawarnya baru mekar. Ia menatapku dengan curiga, tapi akhirnya mengikutiku ke halaman belakang. Taman setelah hujan terasa lembab dan segar, embun menempel di kelopak mawar. Aku sengaja membawanya ke jalan setapak yang terbuat dari kerikil. Setelah hujan, jalan ini sangat licin. Mbak Hana benar-benar istri idaman, ya. Urusan rumah tangga saja sehebat ini, Kirana mengikutiku dari belakang. Sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak di atas kerikil. Pantas saja Mas Bima tidak bisa menceraikanmu. Aku tiba-tiba berbalik. Apa katamu barusan? Oh, maaf. Aku salah bicara. Ia pura-pura kaget, tetapi matanya penuh kebencian. Mas Bima bilang, setelah anakku lahir, ia akan jujur pada Mbak. Sepertinya dia belum bilang, iya. Aku tahu ia sedang memprovokasiku, tetapi aku tidak bisa menahan amarah yang meluap-luap. Aku melangkah maju. Jarak kami sekarang hanya sekitar 1 lengan. Kirana, jangan pikir kamu sudah menang. Aku tahu semua perbuatan kotormu dengan Bima. Kalau tahu memangnya kenapa? Ia mengangkat dagunya. Ada bukti? Menurutmu keluarga Wiryo Atmojo akan percaya siapa? Mbak, orang luar yang bahkan tidak bisa memberi keturunan? Atau aku, yang mengandung darah daging mereka?
Aku menatap wajahnya yang pongah, lalu tiba-tiba tertawa. Kamu yakin itu benar-benar darah daging Bima? Ekspresinya berubah seketika. Wajahnya pucat pasi. Kamu bicara apa? AB resus negatif itu golongan darah langka, kan, kataku. Kira-kira bagaimana reaksi Bagas kalau melihat hasil tes DNA? Pupil mata Kirana menyusut drastis. Ia mencengkeram pergelangan tanganku. Apa yang sudah kamu lakukan? Lepaskan. Aku mencoba melepaskan diri, tetapi tenaganya luar biasa kuat. Hana Larasati, jangan pikir kamu bisa mengancamku, suaranya menajam. Sudah kubilang, semua milik keluarga Wiryo Atmojo akan menjadi milikku. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Saat itu, ia tiba-tiba terjatuh ke belakang. Aku refleks mencoba menangkapnya, tetapi sudah terlambat. Kirana jatuh di atas kerikil yang licin dan menjerit mengerikan. Perutku sakit sekali. Tolong. Aku membeku di tempat, ngeri melihat darah segar merembes dari bawah tubuhnya. Ia sengaja jatuh. Wanita gila ini membahayakan anaknya sendiri untuk menimpakan kesalahan padaku. Hana, kamu mendorongku. Wajah Kirana pucat, keringat dingin membasahi pakaiannya. Tolong selamatkan anakku. Kumohon. Aku segera mengeluarkan ponsel, menelepon ambulans, dan mengirim pesan ke Bima. Kirana jatuh di rumahku. Pendarahan hebat. Cepat datang. Ambulans datang dengan cepat. Saat petugas medis memindahkan Kirana yang menjerit-jerit ke atas tandu, ia tidak berhenti menuduhku. Wanita itu mendorongku. Dia cemburu karena aku hamil, jadi dia sengaja mendorongku. Aku tidak membela diri, hanya berdiri diam di samping. Bima tiba hampir bersamaan dengan ambulans. Ia membanting pintu mobil, wajahnya lebih pucat dari Kirana. Apa yang terjadi? Ia mencengkeram bahuku, jari-jarinya seolah mau menembus dagingku. Dia jatuh sendiri, kataku tenang. Bohong. Teriaknya, lalu berbalik mengejar ambulans. Kirana, bertahanlah, aku di sini. Melihatnya tanpa ragu naik ke ambulans dan menggenggam erat tangan Kirana, aku akhirnya sadar posisiku. 7 tahun pernikahan tidak ada artinya dibandingkan seorang wanita yang mengandung anak pria lain. Kursi plastik di koridor rumah sakit terasa dingin dan keras. Aku duduk sendirian di luar ruang operasi. Bima tidak terlihat. Ia sepertinya ikut mengantar Kirana untuk berbagai pemeriksaan dan benar-benar melupakan keberadaanku. Hana Larasati. Sebuah teriakan penuh amarah terdengar dari ujung koridor. Bagas berlari ke arahku dengan wajah memerah, diikuti oleh Baskara dengan ekspresi muram dan Bu Amira yang menangis tersedu-sedu. Perempuan jahat. Bagas mencengkeram kerah bajuku. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Kirana dan anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Bagas, lepaskan. Suara Baskara rendah dan penuh ancaman. Belum ada yang pasti. Bagas dengan enggan melepaskan tangannya, menatapku dengan tatapan membunuh. Tatapan Baskara jauh lebih rumit. Selidik, curiga, dan sebuah emosi yang tidak bisa kubaca. Hana, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Bu Amira sambil terisak. Kirana datang ke rumah kami, lalu jatuh sendiri. Aku menatap lurus ke mata Baskara. Dia mengenakan sepatu hak tinggi, di jalan berkerikil yang licin. Omong kosong. Teriak Bagas. Kirana bilang kamu yang mendorongnya. CCTV akan membuktikan aku tidak bersalah, kataku tenang. Sebenarnya, halaman belakang adalah titik buta CCTV, tapi Bagas tidak tahu itu. Kerutan di dahi Baskara semakin dalam. Di mana Bima? Di dalam bersama Kirana, sedang menemaninya periksa. Mendengar jawabanku, ekspresi Baskara langsung menggelap. Ia berjalan cepat ke meja perawat, menunjukkan kartu identitasnya, lalu segera diantar oleh seorang dokter untuk menemui Kirana. 2 jam kemudian, dokter memberitahu bahwa bayinya berhasil diselamatkan, tetapi Kirana harus dirawat inap untuk observasi. Semua orang, kecuali aku, menghela napas lega. Aku merasa dokter itu menghindari tatapanku saat berbicara. Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tuhan masih menolong kita, Bu Amira terus-menerus menyeka air matanya. Yang penting bayinya selamat. Bima akhirnya muncul.
Ia tampak lelah, kemejanya kusut, dan dasinya ada noda darah. Begitu melihatku, tatapannya menjadi dingin. Masih punya muka kamu di sini? Tanyanya dengan suara rendah. Sudah kubilang aku tidak mendorongnya, aku berdiri. Tapi kamu sudah menilaiku sebagai pelaku. Kirana bilang kamu yang mendorongnya. Apa kamu mau bilang dia berbohong? Cibir Bima. Aku menatapnya. Pria yang pernah bersumpah akan mencintaiku seumur hidup itu kini tanpa ragu menyalahkanku demi wanita lain dan anaknya. Yang lebih lucu, anak itu bahkan bukan anaknya. Mas Bima, kataku akhirnya. Tahu tidak kenapa pernikahan kita sampai seperti ini? Ia terdiam, sepertinya tidak menyangka aku akan membahas ini. Karena kamu tidak pernah sekalipun mencoba memahamiku. Aku mengambil tasku dan berjalan menuju lift. Jika aku benar-benar ingin membuat Kirana keguguran, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menelepon ambulans. Tepat sebelum pintu lift tertutup, aku melihat Bima yang membeku di tempatnya. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung, dan akhirnya menjadi ketakutan yang aneh. Sesampainya di rumah, aku langsung memeriksa semua rekaman CCTV. Seperti dugaanku, halaman belakang adalah titik buta, tetapi kamera depan dengan jelas merekam Kirana masuk sendirian dengan sehat, mengenakan sepatu hak tinggi. Dan 2 jam kemudian, saat ambulans datang, jeritan pilunya terdengar ke seluruh lingkungan. Rekaman ini akan menjadi jimatku. Malam itu, Bima tidak pulang. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, memikirkan kembali semua yang terjadi hari ini. Provokasi Kirana, reaksi Bima, tatapan Baskara. Semua potongan puzzle perlahan menyatu menjadi sebuah gambaran yang jelas. Ponselku bergetar. Pesan dari Dewi. Ada gosip Kirana keguguran. Tidak, bayinya selamat. Tapi sikap dokternya aneh. Balasku. Aku sudah cari tahu, Dewi langsung membalas. Bayinya memang selamat, tapi kemungkinan besar cacat parah. Dosis progesteron berlebihan yang ia konsumsi sebelumnya menutupi masalah itu. Pendarahan kali ini membuat kebenarannya terungkap. Aku menatap layar ponsel. Dan seketika aku mengerti perilaku aneh Kirana hari ini. Ia tahu ada masalah dengan bayinya dan sedang terburu-buru mencari kambing hitam. Jika bayinya lahir cacat, ia bisa menyalahkan insiden jatuh hari ini. Rencana yang sangat sempurna. Sayangnya, ia bertemu denganku. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi sekali dan membawa bubur sarang burung walet yang kumasak dengan hati-hati ke rumah sakit. Saat membuka pintu kamar, Kirana sedang bersandar di kepala ranjang, wajahnya sepucat kertas. Bima sedang mengupas apel di samping tempat tidur, dan saat melihatku, ia nyaris menjatuhkan pisaunya. Mbak Hana, panggil Kirana lemah, tetapi matanya memancarkan kemenangan. Terima kasih sudah datang. Aku bawakan ini untukmu. Aku meletakkan termos di meja nakas. Maafkan kejadian kemarin. Bima dan Kirana tampak terkejut mendengar aku meminta maaf. Kata dokter, bayinya untuk sementara baik-baik saja. Kirana mengelus perutnya, tapi harus dipantau dalam jangka panjang. Kalau sampai ada masalah, matanya langsung berkaca-kaca. Itu semua karena kejadian kemarin. Aku tahu, aku memotongnya. Aku mengeluarkan tablet dari tasku. Karena itu aku membawa rekaman CCTV. Mari kita lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Kirana langsung berubah. Video itu dengan jelas menunjukkan ia masuk ke rumah kami sendirian dengan sepatu hak tinggi dan gerakan yang wajar. Meskipun tidak ada rekaman halaman belakang, stempel waktu menunjukkan bahwa ia baru menelepon ambulans 2 jam setelah masuk ke rumah. Selama itu, tidak ada suara pertengkaran yang terekam. Ini membuktikan apa? Gagap Bagas yang juga ada di sana. Ini membuktikan ada cukup waktu untuk merencanakan segalanya, kataku dingin. Kirana, kamu tahu ada masalah dengan bayimu dan sedang mencari alasan, kan? Omong kosong. Teriaknya. Mas Bima, wanita ini memfitnahku. Bima menatapku dan Kirana bergantian dengan ekspresi rumit. Cukup. Baskara tiba-tiba membuka pintu. Sepertinya ia sudah lama menguping di luar. Masalah ini selesai di sini. Hana, hapus videonya. Kirana, fokus saja pada kandunganmu, jangan membuat masalah lagi.
Tatapannya menyapu kami semua dan terakhir berhenti padaku. Keharmonisan keluarga adalah yang terpenting. Mengerti? Aku tersenyum tipis. Saat meninggalkan rumah sakit, sinar matahari yang terik menyakitkan mataku. Aku tahu apa yang coba dilindungi oleh Bhaskara. Bukan hanya Kirana, tetapi juga anak itu, yang kemungkinan adalah darah dagingnya. Dan suamiku telah memilih untuk berpihak pada mereka. Tidak apa-apa. Mereka akan segera tahu bahwa Hana Larasati tidak semudah itu disingkirkan. Sore harinya, aku pergi ke rumah mertua di Menteng. Bu Amira sedang merapikan mawar di taman. Melihatku, ia memaksakan senyum. Hana, kamu datang? Ma, ada yang ingin aku bicarakan. Aku duduk di kursi rotan di sampingnya. Kalau soal kejadian kemarin, tangan Bu Amira sedikit gemetar. CCTV di rumah kami. Apa Mama tidak merasa aneh? Tanyaku pelan. Kenapa Papa begitu khawatir dengan anak Kirana? Tangan ibu mertuaku tiba-tiba berhenti, dan guntingnya jatuh ke tanah dengan bunyi klang. Kamu tahu apa? Lebih banyak dari yang Mama kira. Aku mengambil gunting itu dan memberikannya padanya. Misalnya, tentang hubungan Papa dengan Kirana. Air mata tiba-tiba mengalir dari mata Bu Amira. Mereka, Ma, aku menggenggam tangannya yang dingin. Aku datang bukan untuk menyalahkan Mama. Aku hanya ingin bilang, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di pihak Mama. Ia mengangkat kepala. Matanya yang tua dan lelah dipenuhi air mata. Kenapa? Kenapa kamu sebaik ini padaku? Karena kita berdua adalah satu-satunya orang yang masih waras di rumah ini, kataku pelan. Sore itu, Bu Amira menceritakan banyak rahasia Bhaskara padaku. Tentang sifatnya yang suka mengontrol, kekerasannya, dan tentang sebuah kecelakaan 20 tahun yang lalu yang hampir merenggut nyawa istri pertamanya, dan wanita itu adalah ibu kandung Bima. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering. Bima, malam ini aku makan di rumah. Ada yang perlu kita bicarakan. Aku tersenyum dan membalas. Baiklah. Aku tunggu. Sekarang saatnya untuk bicara terus terang, tentang perceraian, tentang harta, dan tentang rahasia kotor antara dia, Kirana, dan Bhaskara. Dan kali ini, kendali ada di tanganku. Kartu akses ke Departemen Keuangan Wiryo Group terasa berat di tanganku. Kemarin, Pak Bhaskara Wiryo Atmodjo memberikannya langsung padaku dengan senyum penuh arti. Hana, mulai hari ini kamu adalah direktur keuangan grup kita. Aku percaya dengan kemampuanmu, kamu bisa membuat perusahaan ini lebih besar. Aku tahu betul niat sebenarnya di balik promosi ini, pengawasan. Setelah insiden keguguran Kirana, Bhaskara secara terang-terangan meningkatkan kewaspadaannya terhadapku. Memberiku posisi tinggi adalah caranya untuk menunjukkan kemurahan hatinya, sekaligus menempatkanku di bawah pengawasannya. Terima kasih atas kepercayaan Papa. Saat itu, aku tersenyum dengan tulus. Aku tidak akan mengecewakan Papa. Pukul 3 pagi. Kantor Departemen Keuangan kosong, hanya lampu darurat yang memancarkan cahaya biru samar. Aku menggunakan kartu akses untuk membuka pintu ruang data keuangan pribadi Bhaskara. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Sebagai direktur keuangan yang baru, aku punya wewenang untuk memeriksa semua pembukuan. Tapi Bhaskara tidak akan pernah menyangka aku akan berani menyusup ke wilayah pribadinya di hari pertama aku menjabat. Ruangan itu berbau kertas tua bercampur sedikit aroma jamur. Aku menyalakan senter ponsel dan mulai mencari catatan keuangan 3 tahun terakhir. Jejak transfer tidak wajar sebesar 38 miliar rupiah yang kutemukan sebelumnya pasti hanyalah puncak gunung es. Benar saja. Dalam sebuah map bertuliskan, proyek khusus 2019, aku menemukan setumpuk catatan transfer. Dengan perhitungan kasar, total hampir 95 miliar rupiah telah mengalir ke perusahaan cangkang bernama PT Mutiara Jaya selama 3 tahun terakhir. Dan yang paling membuatku terkejut adalah, di kolom persetujuan setiap dokumen pembayaran, nama Hana Larasati tertulis dengan jelas. Tanganku gemetar tak terkendali. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti ini. Tulisan tangannya dipalsukan dengan sangat rapi,
Bahkan aku sendiri nyaris tidak bisa membedakannya. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan cermat. Jika masalah ini meledak, akulah yang akan menanggung semuanya. Aku segera memotret setiap halaman dengan ponselku, termasuk tanda tangan palsu itu. Saat hendak pergi, sebuah brankas bertuliskan, "Sangat rahasia" menarik perhatianku. Brankas itu menggunakan pemindai sidik jari. Tentu saja aku tidak bisa membukanya, tapi di atas brankas ada setumpuk dokumen yang belum dirapikan. Itu adalah polis asuransi jiwa. Pemegang polis, Bima Aditya. Tertanggung, aku, Hana Larasati. Penerima manfaat, Bima Aditya. Nilai pertanggungan, 38 miliar rupiah. Tanggal kontrak, 3 bulan yang lalu. Tepat saat aku menemukan hubungan gelap Bima dan Kirana. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar di punggungku. Bima tidak hanya mengkhianatiku, ia juga merencanakan kematianku. Aku memaksakan diri untuk tenang, memotret polis asuransi itu, lalu mengembalikan semuanya seperti semula. Saat meninggalkan gedung, langit di timur mulai terang. Berdiri di parkiran yang kosong, aku sadar betapa berbahayanya posisiku. Suamiku dan selingkuhannya mengincar nyawaku, dan ayah mertuaku menggelapkan dana sambil memalsukan tanda tanganku. Mereka adalah sarang ular berbisa, dan aku berdiri di tengah-tengahnya dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, aku mandi air dingin sambil menata pikiranku. Bima sudah berangkat. Di atas meja makan, ada secarik catatan. "Selamat atas jabatan barumu, Bu Direktur. Malam ini Papa akan mengadakan pesta perayaan untukmu." Tulisan tangannya rapi dan indah, sama seperti tulisan tangan pemuda yang dulu setiap hari menulis surat cinta untukku, sungguh ironis. Semua yang dulu kupercaya sebagai bukti cinta, kini ternyata hanyalah sandiwara palsu. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi pendaftaran PT Mutiara Jaya. Perusahaan itu didirikan 3 tahun lalu, dan direktur resminya adalah seorang pria bernama Budi Santoso, tetapi pemilik sebenarnya tersembunyi di balik beberapa lapis perusahaan cangkang. Melalui pemeriksaan silang, aku menemukan bahwa Budi Santoso adalah mantan sopir di Wiryo Group. Ia dipecat 5 tahun lalu karena mabuk saat mengemudi. Terlalu kebetulan, seorang sopir yang dipecat tiba-tiba mendirikan perusahaan dan menerima dana besar dari Wiryo Group, pasti ada sesuatu. Aku menelepon detektif swasta, "Pak Budi. Tolong selidiki satu orang lagi." Budi Santoso, usia 40-an, mantan sopir Wiryo Group 5 tahun lalu. Setelah menutup telepon, aku menatap kosong ke layar laptop, lalu sebuah ide berani muncul. Aku butuh sekutu. Sekutu yang punya dendam pada Wiryo Group dan cukup kuat. Nama Dharma Wijoyo terlintas di benakku, dan aku langsung menegakkan punggung. Presiden Direktur Sentosa Group. Pesaing lama Wiryo Group. Tahun lalu, ia bahkan terlibat dalam gugatan hukum yang heboh melawan Baskara. Yang lebih penting, ada rumor bahwa ia punya dendam pribadi pada Baskara. Aku ragu-ragu sepanjang hari. Akhirnya, saat sore tiba, aku menelepon nomor resepsionis Sentosa Group dan meminta disambungkan ke kantor Presiden Direktur Dharma Wijoyo. Dharma Wijoyo, suara pria yang rendah dan menarik terdengar di seberang telepon. "Selamat sore, Pak Dharma. Saya Hana Larasati. Aku berhenti sejenak." Istri dari Bima Aditya, wakil direktur Wiryo Group, hening selama beberapa detik di seberang sana. "Ada keperluan apa, Bu Hana?" "Saya ingin menawarkan sebuah kesepakatan, Pak." Aku menatap lurus ke depan, berbicara dengan tenang. "Kesepakatan mengenai informasi internal Wiryo Group." Hening yang lebih lama. "Sore ini, pukul 3, di kafe lantai 79 Menara BCA. Kita bertemu di sana." Ia menutup telepon tanpa memberiku kesempatan untuk menolak. Aku meletakkan gagang telepon. Telapak tanganku basah oleh keringat. Ini adalah pertaruhan yang berbahaya, tapi untuk bertahan dalam permainan ini, aku harus mengambil risiko. Dari kafe di lantai 79 Menara BCA, pemandangan SCBD Jakarta terhampar di bawah. Aku tiba lebih awal dan memilih tempat duduk di sudut dekat jendela, memesan kopi hitam. Dharma Wijoyo muncul tepat waktu. Ia lebih tinggi dari yang kulihat di media, mengenakan setelan abu-abu gelap yang dijahit dengan sempurna.
Wajahnya yang tegas tidak menunjukkan emosi. Ia duduk di seberangku. Tatapannya yang tajam seolah menembus wajahku. Anda lebih muda dari foto, Bu Hana. Suaranya mengandung sedikit nada sinis. Pak Dharma juga jauh lebih terus terang daripada yang diberitakan, balasku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Anda bilang ingin menawarkan kesepakatan? Aku langsung menyalakan tablet dan mendorongnya ke arahnya. Ini adalah catatan transfer dari Wiryo Group ke PT Mutiara Jaya selama 3 tahun terakhir, total 95 miliar rupiah. Tanda tangan persetujuannya dipalsukan. Dharma meliriknya sekilas, tidak menunjukkan reaksi. Apa hubungannya ini dengan saya? Pemilik sebenarnya PT Mutiara Jaya adalah Kirana. Aku menatap lurus ke matanya. Istri dari Bagas Permana dan selingkuhan dari Bima Aditya. Alis Dharma sedikit terangkat. Hubungan keluarga yang menarik. Tapi tetap tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana jika saya katakan, aku merendahkan suaraku, Baskara Wiryoatmojo mengetahui semua ini, dan mungkin dialah dalang di baliknya? Kali ini, sorot mata Dharma jelas berubah. Ia menutup tablet dan bersandar di kursinya. Bu Hana, katanya, mengapa Anda mengkhianati suami dan keluarga mertua Anda? Karena mereka yang lebih dulu mengkhianati saya, kataku tenang, dan mereka mengincar nyawa saya. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto polis asuransi jiwa. Ekspresi Dharma akhirnya retak. Apa yang Anda inginkan? Tanyanya. Kerja sama. Aku menatap lurus ke matanya. Jika Anda membantu saya mengambil alih kendali manajemen Wiryo Group, saya akan memberikan Anda rahasia bisnis Wiryo Group dan bukti untuk menjatuhkan Baskara. Dharma tiba-tiba tertawa. Tawa itu membuat seluruh penampilannya menjadi lebih hidup. Bu Hana, Anda jauh lebih menarik dari yang saya kira, katanya. Tapi, pembicaraan seperti ini tidak seharusnya dilakukan di sini. Ia memberiku sebuah kartu kunci. Malam ini, pukul 8, di Presidential Suite Hotel St. Regis. Bawa semua bukti yang Anda miliki. Aku menerima kartu kunci itu. Jantungku berdebar kencang. Ini jelas pertaruhan berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Setelah meninggalkan menara, aku langsung menuju rumah mertua di Menteng. Malam ini, Baskara akan mengadakan pesta untuk merayakan promosiku. Aku harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pesta itu dihadiri oleh seluruh keluarga Wiryoatmojo, termasuk Kirana. Ia mengenakan gaun hamil yang longgar, wajahnya pucat, bersandar pada Bagas. Saat matanya bertemu denganku, kilatan kebencian melintas. Hana, selamat atas promosimu. Bu Amira memelukku dengan hangat dan berbisik di telingaku. Hati-hati dengan ayah mertuamu. Aku mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa dan berbalik ke arah Baskara. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Sesama keluarga, Baskara menepuk bahuku. Tenaganya begitu kuat hingga aku nyaris terhuyung. Jabatan Direktur Keuangan itu tanggung jawabnya besar. Mulai sekarang, brankas perusahaan ada di tanganmu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Papa. Aku tersenyum dan mengangkat gelasku. Demi kesuksesan keluarga Wiryoatmojo. Saat gelas kami beradu, aku memperhatikan Bima terus-menerus memeriksa ponselnya, tampak semakin gelisah. Kirana sesekali melirik Baskara, matanya mengandung harapan yang aneh. Dan Baskara, meskipun di permukaan sedang menjadi tuan rumah pesta, tatapannya terus-menerus berpindah antara aku dan Bima. Pesta keluarga ini seperti sebuah drama yang dirancang dengan baik, masing-masing memainkan perannya, dan hanya Baskara yang tahu naskahnya. Hana, Baskara tiba-tiba angkat bicara. Kudengar tadi kamu mampir ke kantor? Rajin sekali. Jantungku mencelos, tapi ekspresiku tetap tenang. Iya, Pak. Aku ingin membiasakan diri dengan lingkungan kerja lebih awal. Tanggung jawabnya besar. Sikap yang bertanggung jawab. Bima beruntung memilikimu. Baskara menatap putranya dengan penuh arti. Tapi lain kali kalau lembur, bilang dulu ya, supaya keluarga tidak khawatir. Ia sedang mengawasiku. Aku bersyukur telah mengunggah semua bukti ke cloud. Baik, Pak. Akan kuingat. Saat aku menjawab dengan patuh, aku merasakan wajah Bima menegang. Setelah pesta selesai,
Aku beralasan harus mengambil dokumen di kantor dan menyuruh Bima pulang duluan. Ia tampak sangat lega. Mungkin ia harus segera menemui Kirana. Pukul 19.50, aku berdiri di depan pintu Presidential Suite Hotel St. Regis, menarik napas dalam-dalam, lalu menempelkan kartu. Dharma Wijoyo sudah ada di sana. Ia telah melepas jasnya, lengan kemeja putihnya digulung hingga siku, memperlihatkan lengan bawah yang kokoh. Di atas meja ruang tamu, ada laptop dan beberapa tumpuk dokumen. Tepat waktu. Saya suka. Ia memberi isyarat agar aku duduk. Anggur atau teh? Aku tidak lengah, tidak menyentuh apapun yang ia tawarkan. Dharma seolah membaca pikiranku dan tersenyum tipis. Tenang saja, Bu Hana. Saya tidak punya hobi memaksa wanita. Ia menuangkan 2 gelas air mineral dan memberikan satu padaku. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Seberapa banyak kelemahan Wiryo Group yang Anda pegang? Aku mengeluarkan USB dari tasku. Di sini ada semua catatan transaksi dana tidak wajar Wiryo Group selama 3 tahun terakhir, termasuk 95 miliar yang mengalir ke PT Mutiara Jaya. Dan juga bukti hubungan khusus antara Baskara dengan beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Dharma mengambil USB itu dan mencolokkannya ke laptop. Kenapa memilih saya? Karena Anda punya kekuatan untuk melawan Baskara, dan Anda membencinya. Aku menatap lurus ke matanya. Dalam gugatan tahun lalu, ia tidak hanya merebut proyek Anda, tapi juga membuat ayah Anda terkena stroke. Ekspresi Dharma langsung mendingin, penyelidikan Anda cukup teliti. Mengenal musuh dan diri sendiri, maka 100 pertempuran akan dimenangkan. Aku menyesap air. Saya butuh dukungan modal dan koneksi Anda untuk mengambil alih kendali manajemen Wiryo Group dalam RUPS. Sebagai imbalannya, Baskara akan masuk penjara dan Bima akan bangkrut. Dan saya akan mendapatkan bagian saham dan uang ganti rugi saya. Aku dengan tenang menyebutkan syarat-syarat yang telah kupikirkan matang-matang. Dharma menatapku lama, lalu tiba-tiba tertawa. Hana Larasati, sekarang saya tahu kenapa Bima memilih Anda sebagai istrinya. Anda 10 kali lebih pintar darinya. Sayangnya, kepintaran itu justru mencelakainya. Aku tersenyum pahit. Jika tidak, aku tidak akan sampai sejauh ini. Ini akan menjadi kerjasama yang menyenangkan. Dharma mengulurkan tangannya. Tapi ada satu syarat. Semua tindakan harus mengikuti instruksi saya. Baskara itu rubah tua. Salah satu langkah saja, kita akan kehilangan segalanya. Aku ragu sejenak, lalu menyambut tangannya. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Tangannya hangat dan kering, genggamannya kuat. Pada saat itu, aku merasakan secercah harapan. Mungkin, aku benar-benar bisa keluar dari lumpur ini dengan selamat. Bahkan membuat orang-orang yang telah menyakitiku membayar harganya. Saat aku pulang, sudah lewat tengah malam. Anehnya, Bima tidak ada, tapi ibu mertuaku, Amira Suryo, duduk di ruang tamu kami dengan wajah pucat. "Mah, kenapa di sini?" Aku buru-buru menutup pintu. "Hana." Suara Bu Amira gemetar. "Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Ia mengeluarkan sebuah buku harian yang sudah menguning dari tas kain yang selalu dibawanya. Di sampulnya, ada noda darah yang sudah mengering. "Ini, buku harian ibu kandung Bima." Aku menerima buku harian itu. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana Mama bisa punya ini? 20 tahun yang lalu, sebelum dia jatuh dari gedung, dia memberikannya padaku. Air mata mengalir tanpa suara dari mata Bu Amira. Aku menyimpannya selama 20 tahun. Sepertinya, sekarang saatnya untuk memberikannya padamu. Aku membuka halaman pertama, tulisan tangannya masuk ke mataku. "Jika aku mati, pembunuhnya pastilah Baskara Wiryo Atmojo." "Ma, sebenarnya apa yang terjadi?" Bu Amira menggelengkan kepala dan berdiri. "Kamu baca saja sendiri." Aku tidak bisa mengatakannya. Dia mengawasiku. Mengawasi kita semua. Ia pergi dengan tergesa-gesa, seperti kelinci yang ketakutan. Aku mengunci pintu, menutup tirai, dan mulai membaca buku harian kematian yang telah tersegel selama 20 tahun. Pemilik buku harian itu adalah Clara Santika,
ibu kandung Bima dan istri pertama Baskara. Ia mencatat secara detail bagaimana Baskara berubah dari kekasih yang lembut menjadi suami yang kasar dan suka mengontrol, bagaimana ia menyiksanya secara mental dan fisik, dan bagaimana ia mengancam akan membunuhnya saat tahu ia berencana kabur membawa putranya. Catatan terakhir ditulis pada malam sebelum ia jatuh. Dia tahu rencanaku. Malam ini dia mabuk dan bilang kalau aku berani pergi, dia akan membuatku lenyap selamanya. Bima sudah kuantar ke rumah adiknya. Buku harian ini kutitipkan pada Amira. Dia orang baik, tapi terlalu lemah untuk melawannya. Jika besok aku tidak bisa menjemput Bima, tolong sampaikan padanya, ibunya sangat mencintainya. Di halaman terakhir buku harian itu, terselip sebuah foto. Clara Santika muda tersenyum di taman, di sampingnya ada Bima kecil. Di belakang foto, tertulis dengan pulpen merah, pembunuh, Baskara Wiryoatmodjo. Tanganku yang memegang foto itu begitu gemetar, hingga nyaris terjatuh. Baskara membunuh istri pertamanya, dan Bu Amira tahu segalanya tapi memilih diam. Ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari Dharma Wijoyo. Ketemu. Dana dari PT Mutiara Jaya akhirnya mengalir ke sebuah rekening di Bank Swiss, nama pemilik rekening, Amira Suryo. Aku menatap pesan ini. Dan tiba-tiba, aku mengerti bagaimana semua potongan puzzle ini menyatu. Baskara sedang bersiap-siap kabur dengan memindahkan asetnya ke luar negeri. Dan Kirana, Bima, bahkan aku, hanyalah pion di tangannya. Malam sebelum pesta ulang tahun, di kamar 2008 Hotel San Regis, aku menata semua bukti dengan rapi di atas tempat tidur. Laporan tes DNA, foto perselingkuhan Bima dan Kirana, dokumen keuangan palsu, buku harian Clara Santika, akta kelahiran asli Bima. Setiap dokumen bagaikan pisau tajam yang besok akan menusuk jantung keluarga Wiryoatmodjo satu persatu. Layar ponselku menyala. Pesan dari Dharma. Pihak kepolisian sudah siap. Besok akan tiba tepat waktu. Kamu yakin akan melakukan ini? Aku membalas. Anak panah sudah dilepaskan dari busurnya. Hati-hati dengan Kirana. Hari ini dia bertemu dengan Baskara. Isi pembicaraannya tidak jelas. Dharma mengirim pesan lagi. Perlu kutemani? Tidak. Drama ini harus kuselesaikan sendiri. Aku meletakkan ponsel dan mendekati jendela kaca. Di luar, pemandangan malam Jakarta berkelip seperti jutaan bintang. Besok saat ini, kalangan atas kota ini akan membicarakan skandal keluarga Wiryoatmodjo, dan aku akan benar-benar bebas dari sangkar busuk ini. Aku mengambil laporan tes DNA dan membaca kembali kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis DNA, terbukti bahwa subjek Baskara Wiryoatmodjo dan subjek Rian Wiryoatmodjo memiliki hubungan ayah dan anak. Probabilitas 99.999%. Tulisan hitam di atas kertas putih itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Untuk mendapatkan laporan ini, aku harus membayar 100 juta rupiah dan 3 kali memohon. Besok, nilainya akan tak ternilai. Jam di Nakas menunjukkan pukul 2 pagi, tapi aku tidak bisa tidur. Kesabaranku selama setahun terakhir berkelebat di benakku seperti film. Saat aku menemukan perselingkuhan Bima, kepedihan saat tahu Kirana hamil, rasa jijik yang luar biasa saat melihat hasil tes DNA. Setiap momen mengukir luka yang tak tersembuhkan di hatiku. Dan sekarang, akhirnya, waktu pembalasan telah tiba. Pagi-pagi sekali, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Aku membuka tirai, matahari yang baru terbit menyepuh kota dengan warna keemasan. Aku mandi air panas, merias wajah dengan teliti, dan menata rambutku. Hari ini, aku harus menyaksikan kehancuran keluarga Wiryoatmodjo dengan penampilan yang paling sempurna. Aku memilih gaun merah Dior dan sepatu hak tinggi Jimmy Choo, riasan yang cermat, bibir semerah darah. Wanita di cermin itu tampak anggun sekaligus berbahaya, tatapannya setajam pisau. Ponselku berdering. Pesan dari Bima. Di mana? Kamu tahu kan hari ini pesta ulang tahun Rian? Jangan telat. Aku tersenyum dingin dan membalas. Sampai jumpa di hotel. Pukul 10 pagi. Aku berdiri di luar aula Hotel Indonesia Kempinski, menarik napas dalam-dalam. Dari dalam,
Terdengar tawa riang dan suara pesta. Keluarga Wiryoatmodjo menyewa seluruh lantai 3, mengundang hampir 200 kerabat, teman, dan mitra bisnis. Sungguh panggung yang sempurna, sungguh penonton yang tepat. Mbak Hana. Bagas menepuk bahuku dari belakang. Kenapa baru datang? Kirana dari tadi mencarimu. Aku berbalik. Bagas mengenakan setelan jas baru, wajahnya penuh kebahagiaan sebagai ayah baru. Pria malang ini belum tahu bahwa hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Jalanan macet, aku tersenyum dan menyerahkan hadiah. Gelang emas untuk Rian. Wah, emas murni. Tidak terlalu mahal, Mbak. Bagas menerima kotak hadiah itu. Ayo cepat masuk. Sebentar lagi Papa akan memberikan sambutan. Di dalam aula, chandelier kristal bersinar terang benderang. Kirana, mengenakan gaun pesanan khusus, menggendong bayi berbalut kain sutra, dikelilingi oleh sekelompok ibu-ibu sosialita. Melihatku, senyumnya membeku sesaat, lalu mekar lebih cerah. Mbak Hana, panggilnya dengan berlebihan. Kukira tidak akan datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku mendekat dan mengelus pipi bayi itu dengan lembut. Di hari sepenting ini untuk Rian yang tampan. Bayi itu memang sangat tampan. Kulitnya putih, bulu matanya panjang. Aku mengamati fitur wajahnya dengan saksama. Benar saja, ada jejak Baskara. Hidungnya yang mancung dan bibirnya yang tipis hampir seperti cetakan. Hana, kamu sudah datang. Suara Baskara, yang tiba-tiba muncul di belakangku, terdengar rendah dan penuh ancaman. Ia mengenakan setelan biru tua, rambutnya yang memutih di pelipis menambah kesan berwibawa. Bima mencarimu. Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Selamat ya, Pa, sudah dapat cucu. Tatapan Baskara menggelap sesaat, lalu kembali ke sosoknya yang bijaksana. Sesama keluarga. Ayo, kemarilah. Sebentar lagi potong kue. Aku mengikutinya ke meja utama. Bima sedang berbicara dengan beberapa mitra bisnis. Ia tampak sangat tampan hari ini. Setelan jas yang rapi, tutur kata dan tawa yang penuh percaya diri. Melihatku, matanya menunjukkan keterkejutan. Sepertinya ia terkejut dengan penampilanku. Sayang, ia mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggangku. Kamu cantik sekali hari ini. Aku menahan keinginan untuk mendorongnya dan membiarkannya mencium pipiku. Ciuman yang dulu membuat jantungku berdebar itu kini hanya membuatku mual. Hadirin sekalian, sanak saudara yang saya kasihi. Baskara berdiri di atas panggung, mengetuk gelas sampanyenya dengan ringan. Terima kasih telah hadir di pesta ulang tahun pertama cucu saya, Rian Wiryoatmodjo. Aku diam-diam bangkit dari kursi dan berjalan ke meja kontrol. Teknisi hotel adalah orang yang sudah kusogok sebelumnya. Ia mengangguk padaku dan menerima USB yang kuberikan. Baiklah, mari kita saksikan bersama perjalanan Rian selama setahun terakhir. Baskara melambai ke arahku. Hana, sudah siap? Sudah, Pak. Semua sudah siap. Aku tersenyum, naik ke atas panggung, dan mengambil mikrofon. Sebelum kita menonton videonya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aula menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan tatapan bingung Bima, kewaspadaan Kirana, dan kegelisahan tersembunyi Baskara. Selama 7 tahun hidup di keluarga Wiryoatmodjo, suaraku bergema di seluruh aula melalui pengeras suara. Saya belajar banyak hal. Misalnya, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menahan pengkhianatan suami, dan bagaimana membongkar kebohongan sebuah keluarga. Terdengar gumaman dari para tamu. Bima berdiri dengan kaget. Wajahnya pucat pasi. Hana, teriaknya. Apa yang kamu lakukan? Aku mengabaikannya dan memberi isyarat pada teknisi. Layar besar yang tadinya menampilkan foto bayi langsung berubah menjadi laporan tes DNA. Tulisan besar subjek Baskara Wiryoatmodjo dan subjek Rian Wiryoatmodjo terbukti memiliki hubungan ayah dan anak terpampang dengan jelas. Hening yang mematikan, lalu seluruh aula mulai bergemuruh. Apa ini? Ya Tuhan, tidak mungkin. Kirana menjerit melengking. Bayi dalam pelukannya terkejut dan menangis kencang. Wajah Bagas menjadi seputih kertas dalam sekejap,
Gelas anggur di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Hana! Raung Baskara, mencoba merebut remote di tanganku. Aku mundur selangkah dan mengklik mouse, menampilkan foto berikutnya. Foto Baskara dan Kirana berpose mesra di sebuah hotel di Bali. Papa, hubungan Papa dengan Kirana sepertinya lebih dari sekadar mertua dan menantu, ya. Hana, teriak Kirana, berlari ke arah panggung, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan yang telah kusiapkan. Bagas akhirnya sadar. Ia mengaum seperti binatang buas dan menerkam Bima. Bajingan, kamu tahu semua ini, kan? Kedua saudara itu berkelahi, menabrak menara sampahnya hingga roboh. Suara pecahan kaca, jeritan wanita, dan teriakan pria membuat aula menjadi kacau balau. Aku dengan tenang mengklik mouse, menampilkan foto berikutnya. Foto Bima dan Kirana berpelukan mesra di ranjang hotel. Dan sekadar informasi, aku sudah menahan pasangan menjijikan ini selama setahun. Hana, kamu sudah gila. Teriak Bima, yang baru saja berhasil melepaskan diri dari Bagas. Kita bicarakan ini di rumah. Rumah? Aku mencibir. Rumah yang mana? Hotel tempat kamu bercumbu dengan Kirana? Atau perusahaan cangkang tempat kamu dan ayahmu menggelapkan dana dengan memalsukan tanda tanganku? Kata-kata ini menjadi bom berikutnya yang mengguncang aula. Wajah Baskara membiru. Ia memegangi dadanya dan ambruk ke lantai. Ayah! Teriak Bima dan Bagas bersamaan. Jangan khawatir, aku menatap mereka dari atas panggung. Ambulans sudah menunggu di bawah. Oh, polisi juga. Mendengar kata polisi, Kirana berbalik dan mencoba kabur, tetapi dihadang oleh petugas keamanan di pintu. Ia meronta-ronta. Aku mau pulang. Kirana, kataku melalui mikrofon. Polisi sepertinya sangat tertarik dengan PT Mutiara Jaya milikmu yang menerima 95 miliar rupiah dari Wiryo Group. Warna merah di wajahnya benar-benar lenyap. Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku terus menampilkan slide dokumen keuangan palsu Wiryo Group. Tanda tangan palsuku, aliran dana ke luar negeri. Setiap foto memicu desahan kaget dari para tamu. Mereka mengambil foto dengan ponsel atau berbisik-bisik. Sebagian besar terlalu terkejut untuk berkata-kata. Hana. Bima akhirnya berhasil naik ke panggung dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Sebenarnya apa maumu? Aku menyentakkan tanganku. Menatap lurus ke matanya. Bima Aditya, kamu tahu kenapa namamu begitu? Karena kamu bukan anak kandung Baskara Wiryo Atmojo. Kata-kata ini seperti tombol peredam suara, membuat aula seketika hening. Ekspresi Bima membeku. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu adalah anak yang diculik. Aku mengklik mouse, menampilkan foto terakhir, sebuah akta kelahiran yang sudah menguning. Baskara menikahi ibu kandungmu untuk menutupi penculikan itu, dan kemudian membunuhnya. Bima terhuyung mundur, terguncang hebat. Tidak. Tidak mungkin. Tanyakan saja pada ayahmu yang tercinta itu. Aku menunjuk Baskara yang sedang diangkat ke atas tandu. Atau tanyakan pada ibu angkatmu, Amira Suryo. Semua mata tertuju pada Bu Amira yang meringkuk di sudut. Ia gemetar hebat, hanya menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Mama, Bima mendekatinya, apa ini benar? Bu Amira hanya menggelengkan kepala, air matanya terus mengalir. Tepat pada saat itu, beberapa polisi masuk ke dalam aula. Saudari Kirana, Anda harus ikut kami untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Kirana menjerit dan mencoba kabur, tetapi ditangkap oleh polisi. Ia meronta-ronta. Bukan aku, Baskara yang menyuruhku. Semua Baskara yang menyuruh. Saudara Bima Aditya, seorang petugas polisi mendekati Bima yang berdiri terpaku. Anda juga harus ikut kami sebagai saksi. Bima mengangguk mekanis dengan tatapan kosong. Saat melewatiku, ia berhenti sejenak dan bertanya dengan suara serak, semua ini, sudah kamu rencanakan sejak lama? Sejak hari aku menemukanmu bercumbu dengan Kirana di ranjang, kataku tenang. Ia tersenyum pahit, lalu mengikuti polisi meninggalkan aula. Aula menjadi medan perang. Para tamu terkejut atau bergosip dengan heboh, wartawan mengambil foto seperti orang gila.
Aku berdiri di atas panggung, menatap sandiwara kekacauan yang kusutradarai sendiri. Tidak ada rasa puas yang kubayangkan. Yang ada hanyalah kehampaan yang tak berujung. Akting yang luar biasa. Suara yang kukenal terdengar dari belakang. Dharma Wijoyo, yang entah sejak kapan sudah berada di sampingku, menyodorkan segelas air. Minumlah. Kamu terlihat sangat lelah. Baru saat itulah aku sadar tanganku gemetar. Aku menerima gelas itu dan menenggaknya sekaligus. Bagaimana keadaan Baskara? Serangan jantung. Dibawa ke UGD. Polisi akan mengawasinya 24 jam. Dharma merendahkan suaranya. Dia tidak bisa kabur. Orang-orangku sudah menyerahkan semua bukti ke polisi. Aku mengangguk. Tiba-tiba aku merasa pusing dan harus berpegangan pada podium. Kamu harus istirahat. Dharma menopang lenganku. Biar kuantar. Tunggu sebentar. Aku melepaskan tangannya dan menghampiri Bu Amira yang meringkuk di sudut. Ma. Bu Amira mengangkat kepala. Wajahnya yang tua dan lelah dipenuhi jejak air mata. Hana, kenapa kamu melakukan ini? Karena Clara Santika berhak mendapatkan keadilan, kataku. Buku harian yang Mama simpan selama 20 tahun itu, sekarang saatnya untuk digunakan. Ia menatapku dengan ngeri. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak penting. Aku berjongkok dan menatapnya lurus. Yang penting adalah, sekarang Mama bisa berada di pihak kebenaran. Polisi membutuhkan kesaksian Mama. Air mata kembali mengalir dari mata Bu Amira. Dia akan membunuhku. Tidak akan, aku menggenggam tangannya yang dingin. Baskara tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Aku janji. Ia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Saat meninggalkan hotel, matahari mulai terbenam. Sinar terakhir mewarnai langit dengan warna merah saga. Mobil Dharma sudah menunggu di depan. Ia membukakan pintu untukku. Mau kemana? Aku bersandar di kursi. Tiba-tiba seluruh tenagaku hilang. Kemana saja? Mobil meluncur ke tengah kemacetan. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku memejamkan mata. Kejadian setahun terakhir berkelebat di benakku. Dalam drama pembalasan ini, aku menang, tetapi tidak ada kebahagiaan. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang luar biasa dan sedikit rasa lega. Menyesal? Tanya Dharma tiba-tiba. Aku membuka mata, menatap pemandangan di luar jendela yang berlalu dengan cepat. Aku tidak menyesal. Hanya saja, aku tidak menyangka akan sesakit ini. Ia diam sejenak. Apa rencanamu selanjutnya? Bercerai. Dan memulai hidup baru. Aku mengalihkan pandangan padanya. Terima kasih atas bantuanmu. Sudut bibir Dharma sedikit terangkat. Sama-sama. Tapi kerjasama kita baru saja dimulai. Apa maksudmu? Wiryo Group sekarang tidak punya pemilik. Sahamnya anjlok. Matanya berkilat tajam. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengakuisisinya. Baru saat itulah aku sadar. Dalam drama pembalasan ini, Dharma juga punya tujuannya sendiri. Tapi saat ini, aku tidak punya tenaga untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kita bicarakan besok. Hari ini, aku hanya ingin tidur dengan tenang. Mobil masuk ke parkiran bawah tanah Hotel Saint Regis. Dharma mengantarku sampai ke kamar. Ia berhenti di depan pintu. Perlu kutemani? Aku menggelengkan kepala. Aku ingin sendiri. Baiklah. Ia memberiku sebuah kartu kunci. Ini suiteku. Tidak akan ada yang mengganggumu. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Aku menerima kartu itu dan mengucapkan terima kasih pelan. Setelah menutup pintu, aku terduduk di lantai. Dan akhirnya, aku menumpahkan air mata yang kutahan sepanjang hari. Besok, berita utama di koran akan dipenuhi skandal keluarga Wiryo Atmojo. Besok, Bima akan diadili. Besok, aku akan memulai hidup baru. Tapi malam ini saja, aku ingin menangis untuk terakhir kalinya, untuk Hana Larasati yang pernah sangat mencintai Bima Aditya. Keesokan harinya, aku terpilih sebagai Presiden Direktur Sementara Wiryo Group. 15% saham yang dibeli oleh seorang wanita bernama Larasati Wijaya dengan dana yang digelapkan oleh Baskara menjadi penentu. Dan wanita itu adalah ibu kandungku,
anak lain yang diculik oleh Baskara 20 tahun yang lalu. Nama asliku adalah Hana Wijaya. Aku mengubah nama perusahaan menjadi Sinar Abadi Group dan mulai membersihkan semua kecurangan di masa lalu. Bima divonis 5 tahun penjara di pengadilan. Kudengar orang tua kandungnya datang menjenguk, tapi ia menolak untuk bertemu. Baskara tidak pernah sadar dan menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan koma. Bu Amira meninggal karena kanker hati. Sebelum meninggal, ia memberiku peninggalan Clara Santika, sebuah jam tangan dengan noda darah. Jam tangan itu menjadi bukti terakhir yang menguatkan tuduhan pembunuhan terhadap Baskara. Setahun kemudian, aku ditugaskan sebagai kepala cabang Sinar Abadi Group di Eropa dan meninggalkan Jakarta. Saat pesawat lepas landas, menatap pemandangan malam Jakarta yang terhampar di bawah, aku mengangkat gelas anggurku, dan ke arah langit yang jauh di luar jendela, aku berbisik pelan. Demi kebebasan.